Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan hari ini, Selasa tanggal 6 Juli tahun 2021. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan tertulis pada Mazmur 119 ayat 30. Beginilah firman Tuhan. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, apakah saudara pernah tersesat di jalan? Pengalaman tersesat di suatu tempat sangatlah tidak mengenakan. Apalagi kalau kita tersesat di suatu tempat yang sangat kita tidak kenal. Di sekeliling kita orang-orang yang tidak kita kenal. Dan apalagi kalau kita tersesat di dalam hutan belantara yang gelap sangat menakutkan, karena kita sadar bahaya bisa tiba kapan saja. Ada satu kisah tentang seorang mahasiswi yang bernama Rahel yang berlibur bersama teman-temannya. Dia tersesat dan terpisah dari teman-temannya dan sempat menelepon salah satu temannya yang mengatakan, "Aku tersesat," di voicemail. Temannya baru saja menyadari ada voicemail setelah 10 menit kemudian dan berusaha menelepon kembali, tetapi tidak ada balasan dari Rahel. Teman-temannya berusaha mencarinya, tetapi ternyata Rahel tergelincir di sungai dan mati tenggelam. Kisah yang sangat tragis ini mengingatkan kita betapa bahayanya kondisi tersesat itu dan tidak tahu akan jalan. Saudaraku, untuk sampai dengan selamat di suatu tempat, kita harus tahu jalan mana yang benar. Bukan saja hal ini perlu dalam hidup kita sehari-hari, tetapi perlu dalam kita memikirkan hidup yang akan datang. Tersesat dalam dunia ini, mungkin kita masih bisa berputar arah, mencoba GPS ke arah mana kita harus ambil. Tetapi berbicara mengenai tersesat dalam kekekalan, tidak ada jalan berputar dan jalan berbalik. Ini pernyataan yang harus kita tanyakan kepada diri kita. Apakah kita telah menemukan jalan yang benar di dalam kekekalan? Kemana kita akan pergi setelah kita mati? Hal ini penting karena setelah kita meninggalkan dunia ini, hanya ada dua tempat, yakni surga atau neraka. Di dunia ada banyak orang, banyak agama yang mengatakan ada banyak jalan kebenaran menuju ke surga. Adakah mereka benar ataukah mereka salah? Dan terlebih penting lagi, bagaimana agar kita tidak tersesat dalam perjalanan ke sana. Oleh karena itu, renungan kita hari ini berkata, "Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku." Nah, pertanyaan, siapakah jalan kebenaran yang dimaksud oleh pemazmur? Hal ini bisa terjawab dalam perjanjian baru, yakni Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Pertama, Yesus adalah jalan. Apa artinya? Yesus bukan menunjukkan jalan. Yesus tidak memimpin jalan, tetapi Ia sendiri adalah jalan. Dan hanya satu-satunya jalan. Kenapa kita tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan? Karena dikatakan, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia sendiri. Berarti Yesus adalah satu-satunya jalan. Kedua, Yesus adalah kebenaran. Yesus bukan salah satu kebenaran dari antara banyak kebenaran. Yesus adalah kebenaran satu-satunya. Kalau Yesus memang adalah kebenaran satu-satunya, mana pada hakikatnya semua jalan ke surga adalah palsu. Kita melihat bahwa kebenaran di sini bukanlah sepotong informasi, akan tetapi merujuk kepada seseorang, yaitu Yesus. Ini sangat penting karena kita tidak mungkin masuk surga berdasarkan pengetahuan, berdasarkan kepandaian, berdasarkan apa yang kita tahu.
Kita tidak masuk surga dari pintu gereja. Kita tidak masuk surga melalui pelayanan atau uang kita. Kita masuk surga karena Yesus, dengan mempunyai hubungan pribadi dengan Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat kita. Jangan salah pilih jalan. Nanti saudara bisa tersesat. Pilihlah Yesus. Dialah satu-satunya jalan kebenaran itu. Dan janganlah kiranya berpaling darinya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, dalam nama Kristus Yesus, kembali kami menghadap-Mu mengucap syukur atas hari yang baru serta atas napas kehidupan yang boleh kami terima di pagi hari ini. Terima kasih atas perlindungan-Mu dalam waktu istirahat kami yang cukup, yang berguna bagi jiwa dan raga kami. Ya Bapa, hari ini kami akan menjalani aktivitas dengan penuh sukacita-Mu, dalam kebenaran-Mu dan dalam kekuatan-Mu. Dan kami yakini ketika kami bersama dengan Engkau, kami dapat menanggung segala perkara dalam hidup ini. Berkatilah jemaat-Mu yang sedang sakit, Tuhan pulihkan melalui obat yang mereka makan, agar mereka dapat segera pulih sedia kala. Curahkanlah berkat-Mu bagi yang berkekurangan, dan yang bergumul Tuhan topang, agar bangkit dari segala persoalan dalam kehidupan ini. Inilah doa dan permohonan kami, yang kami hantarkan dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.